Ibu sampai akhirnya memutuskan untuk berbagi. Kenapa, Bu? Apa yang bikin Ibu berubah pikiran? Iya, saya sih ya baca-baca aja di medsos gitu kan, juga terus baca-baca sharing-sharing sama temen. Kasian ya kalau anaknya mereka tuh nggak tahu harus dimanain anaknya gitu loh. Saya cuma berbagi ini loh, saya alhamdulillah berhasil ya, Alin ada perubahan lah dengan Gaps ini. Siapa tahu dengan saya berbagi ini ibu-ibu bisa niru atau Lebih semangat ya, lebih ya, semangat. bisa. Halo semua, selamat datang di channel Gaps Diet Indonesia. Saya Yuni Raharja, your Gaps Diet Practitioner. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, boleh dibilang cukup favorit saya sama anaknya gitu ya. Antik, lucu sih, lucu, antik, maminya juga antik. Kita udah kerjasama cukup lama gitu, menjalani pendampingan 3 bulan, terus ya jadi lumayan berkawan juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ada apa sesekali masih suka ngobrol, ya keep update. Dan kemarin ketika saya sharing ke Ibu Endang, namanya anaknya Alin, ketika saya sharing ke Bu Endang, Bu, saya mau berbagi Gaps protokol nih, edukasi di website, terus sama mengangkat cerita-cerita Gaps Hero kita. Ibu bersedia berbagi nggak? Awalnya ya semuanya pasti nggak ada yang pede ya depan kamera, saya juga nggak pede depan kamera. Tapi ya alhamdulillah Ibu Endang berubah pikiran dan mau berbagi sama kita. Bu Endang, what make you change your mind? What make you change your mind? Atau enggak gini dulu deh, backgroundnya Alin waktu itu sampai akhirnya kita berjodoh untuk ngejalanin Gaps protokol bareng-bareng. Backgroundnya apa gitu? Karena kan sebelumnya dia kan sudah buka terapi pakai yang naturopati ya Bu ya. Terus sampai berapa bulan tuh memang awal-awal ada perubahan, terus kok stagnan 3 bulan ya dia tuh nggak ada perubahan. Terus saya juga pikir mau konsul lagi ke naturopatnya, ternyata lagi ditutup. Saya pikir-pikir, saya baca juga, dan saya juga nyemplung di grup WA, ada yang buat grup WA Baby Gaps gitu kan. Saya baca-baca, oh ada practitioner juga Bu Yuni gitu ya. Terus saya juga lihat kondisi Alin, kayaknya Alin ini emang cocoknya Gaps diet deh. Tapi kalau saya jalanin sendiri, kayak saya nggak sanggup. Saya butuh orang untuk dampingi lah. Saya juga belum katamin bukunya, nggak ngerti apa-apa lah, masih salah tentang itu. Akhirnya saya mencoba hubungi Bu Yuni ya lewat DM IG kan. Bu Yuni sempat nanya, ini anakmu pakai yogurt aja pasti bisa. Ya sempat ditolak ya waktu itu ya. Udah nggak usah konsul, udah pakai yogurt aja gitu ya. Karena saya ingat banget Alin itu sebelum kita mulai protokol sampai kita udah jalan agak lama itu, Alin tuh pupnya ambiar terus ya. Maksudnya ambiar padat gitu. Tapi sebenarnya itu Bu, terus terang Bu, itu you are full of surprises Ibu. Udah ambiar. Ayo Ibu ngaku, dikasih apa aja anaknya, tiba-tiba ada. Iya, keluar lagi. Oh, ternyata saya lagi. Ya Ibu, ini penyebabnya dia ambiar gitu kan. Iya. Kita nggak usah sebut mereknya, nggak usah sebut produknya. Tapi banyak kejutan kalau saya. Iya kan, saya mikir lagi, loh ini kenapa ya perasaan dari beberapa bulan sebelumnya yang udah bagus, ternyata karena saya ganti produk itu. Sampai saya bilang gini, udah, ini stop, ini semuanya kita stop, kita mulai dari ini. Nah, kok masih ada lagi? Kenapa ini masih yang keluar karena ini gitu kan? Karena iya, dicari, ketemu nih biang keroknya. Selama sebulan itu ya, sebulan konsul sama Bu Yuni itu kan. Oh nggak ada Bu, aku kok tambah Bu, sampai kita bilang ayo Bu, kita perpanjang lagi Bu, 3 bulan Bu, jalanin lagi Bu. Itu ternyata itu kan gara-gara yang produk satu itu kan, yang selalu bikin ambiar itu. Bu, kalau buat Ibu menjalankan Gaps diet ke Alin ini kan sebenarnya juga tidak mudah. Ke satu pihak orang rumah karena suami juga lagi keluar kota, jadi kan
yang Uti juga kan Iya. menentang dan sulitnya karena tinggal satu atap, jadi kadang-kadang suka diseludupin diseludupin makanan-makanan yang tidak sesuai dengan GAP. Iya, tapi kalau diseludupin ketahuan Bu. Kan begitu Bu ketahuan ya. Kira-kira Ibu Iya dong. bisa nggak sharing ketika menjalankan GAPS itu seperti apa gitu, kesulitannya di mana, terus apa yang kamu lakukan? Iya, dari sisi ya, terus dari segi apa ya, materi bahan-bahan juga kadang saya juga, aduh kok pakai ayam kampung biasa, ada kok dia masih kurang. Terus waktu itu juga saya paling kesulitan kasih meat stok ya Bu ya, sampai dimasak 1 jam aja kok masih kurang. Alimnya, terus aku sampai bilang sama Bu Yuni, Bu, ini apa Alim nggak bisa jokes ya? Saya nggak bilang juga kayak gitu kan ya. Ya, kebetulan juga saya ada kesulitan tuh kalau Alim tuh kan belum bisa pada tulis itu juga dia kan nggak bisa ya. Pada saat itu karena udah jalannya berapa bulan, saya curiga Alim tuh F-Pies karena dia sensitivitas kehistaminnya tinggi sekali. Terus cobain berbagai macam jenis protein pun pasti ruang ya, tapi ternyata alhamdulillah semuanya teratasi ya pelan-pelan ya. Iya. Nah itu kan nyoba full GAPS ternyata masih belum bisa ya. Sampai bulan ketiga masuk info ya. Kayaknya dia by off ya. Perjuangannya luar biasa ya. Saya bingung sama 2 minggu itu ya Bu, yang step 1 itu kan ya Bu. Terus Ibu sampai akhirnya memutuskan untuk berbagi. Kenapa Bu? Apa yang bikin Ibu berubah pikiran? Iya, saya sih apa ya baca-baca aja di medsos gitu kan, juga terus baca-baca sharing-sharing sama temen. Kasian ya kalau anaknya mereka tuh nggak tahu harus dimanain anaknya gitu loh. Saya cuma berbagi ini loh, saya alhamdulillah berhasil ya Alim ada perubahan lah dengan GAPS Diet ini. Siapa tahu dengan saya berbagi ini ibu-ibu bisa niru atau lebih semangat ya, lebih semangat. Bisa, iya, untuk jalanin GAPS Diet itu insya Allah ada kok perubahannya, meskipun nggak langsung gitu kan, kita butuh waktu ya Bu ya gitu kan. Karena paling kita ada perubahan. Betul. Sebenarnya GAPS Diet itu cepat atau lambat hasilnya itu bukan berartinya tidak berhasil. Tapi kan kita nggak tahu kerusakan dalam saluran pencernaan anak kita itu seperti apa. Nah, kalaupun banyak yang nanya sama saya, jalanin GAPS Diet itu harus berapa lama gitu kan? Harus lamanya. Saya selalu jawabnya gini. Kalau misalnya kamu sudah tahu yang baik, kenapa mau ngejalanin yang tidak baik gitu ya? Jadi kalau misalnya udah jalani, tergantung dari seberapa parah kondisi klien kan. Nah, biasanya kalau misalnya kondisinya dalam tanda kutip parah deh gitu ya, mereka biasanya kan lebih semangat 45. Nah, semangat 45, jadi patuh nih misalnya gitu. Sampai bagus, tapi bagus juga jangan langsung dilepas. Kalau misalnya langsung dilepas ya mungkin belum sebagus yang dia kira, karena kita nggak bisa melihat di dalamnya. Jadi tetap harus maintain itu dengan full GAPS bisa. Cheating itu pasti akan terjadi, kok nggak mungkin nggak terjadi, once in a while pasti gitu kan. Tapi ketika cheating itu ya masih bisa balik lagi gitu kan, balik menjalankan diet lagi. Jadi kalau dibilang kasihan, enggak sih, malah lebih kasihan kalau misalnya anaknya apa ya, saya pengen ngomong acak adut sih, tapi saya takut ya paling tapi takut terus anaknya enggak, karena memang banyak kondisi anak-anak itu yang contoh mereka ada gangguan belajar, gangguan konsentrasi gitu kan. Makanya saya ketika pendampingan ke saya selalu saya kan kasihin tips-tips untuk terapi di rumah gitu kan, detox, brush. Iya. Alim kan juga itu kan Bu Yuni kan ngirim video untuk apa kan, bikin brushing, terus mandi, terus apa sih yang itu ya scalp terapi gitu kan. Mau jalan itu rutin ya Bu. Alhamdulillah, makanya ada progresnya juga. Iya, terus juga selain untuk yang GAPS sesuai dengan protokol GAPS ini juga Bu Yuni kan ngajarin minum ramuan madu itu apa sih yang
jahe, madu. Ya, sebenarnya kan Itu juga saya- tips-tips protokol yang saya ajarin itu kan banyak menghindari suplemen. Jadi nggak terlalu perlu Iya. pakai suplemen yang mahal-mahal karena kita tetap pakai makanan. Kita pakai jamu gitu kan. Iya. Jamunya itu juga, nah kadang saya suka mikir kenapa harus pakai yang selalu impor punya gitu kan. Saya nggak sebut merek, tapi misalnya gini Iya. deh, untuk anti parasit contoh itu, kenapa harus pakai impor punya gitu kan. Yang lokal punya pun banyak, Sambiloto salah satu contohnya. Bisa juga kalau misalnya mau yang gampang, jus pare itu bisa juga kan. Saya sih bersyukur kalau misalnya bisa mendampingi para orang tua, anak-anaknya bisa mendapatkan kesehatannya kembali gitu kan. Senanglah ilmunya bisa berguna. Iya Bu, makanya itu saya juga bersyukur ya, saya bisa nerapin ke Alin, terus ini pelan-pelan lagi ke kakaknya juga, tiap pagi dirutinin VCO, kakaknya juga saya rutinin jamu juga kayak gitu. Makanannya juga. Jadi sekarang belajarnya lebih oke ya. Iya. Tonton lagi sama maminya. Ya masih proses ya Bu ya, kayak gitu. Masih proses. Nah, terserah kamu mau apa, yang penting ini ada perubahan lah dikit-dikit kayak gitu. Tapi ya tetaplah berusaha yang terbaik lah. Makanya mungkin pas kalian chatting apa gitu kan, ruangnya keluar lagi, waduh saya buat salah apa lagi nih, balik lagi. Ini kemarin sempat saya masuk ke intro lagi, wah nggak kuat, balik lagi full. Saya bolak-balik kayak gitu aja deh. Ya memang sebenarnya itu tujuan saya Bu. Tujuan saya itu konsul lalu pendampingan. Dalam pendampingan ini harapan saya itu saya bisa mengimplementasi ilmu saya ke ibu dalam 3 bulan ini. Jadi segala kesulitan saya kan selalu kasih solusi dan kasih alasannya. Kamu harus melakukan ini, kenapa? Karena ini begini. All the science behind it, all the knowledge gitu kan. Jadi ketika misalnya setelah 3 bulan, ya harapannya jasa saya sudah tidak dibutuhkan gitu. Kita ngobrol hanya sebagai teman atau misalnya kasih update, tapi orang tuanya sendiri bisa tune up gitu loh. Ini harus bagaimana harus gimana ya? Iya, kita bisa ngatur lah Bu ya. Misalnya anaknya lagi apa, kayaknya kita menurun, kita balik lagi deh kayak gitu. Jadi tidak tergantung ke practitionernya, tidak tergantung ke dokter atau misalnya ke siapa gitu kan. Kalau misalnya sakit harus seperti apa? Masih banyak sih kalau misalnya itu yang bisa saya share ke Bu Endang juga. Tapi ya poinnya adalah saya bersyukur kalau misalnya Ibu Endang bisa menjalankan sendiri, bisa tahu nih kapan harus ini gitu kan. Oh kalau anak saya begini, mungkin harus kasih kasih lemaknya lebih banyak misalnya gitu kan, kasih minumnya lebih banyak gitu. Iya. Makanya kan kalau ada trouble kayak gitu, bikin diary-nya juga saya balik lagi. Kan kemarin udah sempat lepas tuh, ada ini saya buat lagi Kak. Bikin pakai buku paling pas. Kalau selembar gitu harus di-clipping, kalau nggak di-clipping nanti berantakan. Iya, makanya itu tetap jadi panduan saya untuk kalian lah. Kemarin gimana sih gitu dia. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak ya Bu, banyak kemajuan lah menurut saya. Papanya juga Alin sehat ya, jadi pada ngomong semuanya sih. Bu, banyak yang nanya sama saya, minta bikinin menu dong katanya gitu. Iya. Kalau buat saya itu jarang share menu karena seperti yang saya bilang, tradisi yang saya makan di rumah saya mungkin beda sama ibu. Makanya aku ngajarin pakemnya aja gitu. Dan kalau misalnya kita lihat banyak menu gaps di luar sana itu kan terlalu nggak cocok lah sama lidah kita gitu ya pasnya. Jadi kalau misalnya ibu nih gitu, ada nggak yang dimodif yang sering ibu masak di rumah, apa Bu? Iya sih, palingan apa sih? Soto kan suka yang tunyit-tunyit gitu kan, dia suka. Makanya sering saya masakin soto, terus kalau ikan saya buat ikan bumbu kuning gitu pakai kuah bumbu kuning. Palingan saya ganti ke situ sih. Terus ya kalau Alin saya emang sukanya soto sih ya. Iya. Ke situ pesanan ibu gitu loh, bakso. Bakso sih ya. Alhamdulillah kalau cocok. Itu kan makanya itu jadi
bahan makan penolong buat Alim. Kalau anak lagi milih ya. Iya. Bu, sebenarnya gini Bu, contoh ya seperti fermented food. Kemarin saya ada sharing sih sama salah satu klien juga. Ibu nggak mesti terpaku pada sauerkraut, karena kan poinnya adalah fermented food. Sauerkraut itu salah satunya. Tapi kalau kita orang Indonesia itu kan sebenarnya ke sauerkraut itu kan agak aneh gitu kan, baunya aneh gitu kan, rasanya juga gitu. Mungkin kadang-kadang buat yang nggak biasa itu agak susah untuk masuk. Jadi bisa juga diganti dengan contoh yang lebih familiar di mulut kita itu acar bawang Bu. Acar bawang itu tetap bisa dibikin untuk sebagai fermented food. Garlic, fermented garlic. Malah kemarin ada yang saya lihat lagi, ada yang sharing hashtag fermented food itu mereka memfermentasi pete. Jadi sebenarnya hampir semuanya itu bisa dijadikan makanan fermentasi gitu. Hanya saja kalau misalnya sampai menggunakan campuran gula, rata-rata kan menggunakan brine, campuran air dan garam, oke? Tapi kalau misalnya ada juga kan yang misalnya nih biar lebih itu kasihin gula misalnya gitu. Kalau bisa dihindari. Kalaupun satu pakai, saya sarankan pakai rohani dan kasih proses fermentasinya itu agak lama sehingga semua gulanya itu berubah. Nah, tapi ya maksudnya nggak mesti harus sauerkraut aja, masih bisa pakai yang lain juga. Kalau tape gimana ya Bu? Kenapa? Kalau tape itu? Tape? Iya. Sebenarnya tape juga termasuk makanan fermentasi. Tapi untuk proses pembuatan tape terus terang saya belum pernah belajar sih. Belum pernah belajar cara bikin tape gitu kan. Jadi saya nggak ngerti aman atau nggak aman atau cara amannya seperti gimana gitu. Tapi kalau misalnya secara fermentasinya aja sih nggak apa-apa. Memang itu salah satu jenis makanan fermentasi lokal. Ada juga kan ikan. Kalau di Bangka Belitung itu mereka itu banyak sekali fermentasi ikan. Apa namanya? Cakoy, lupa saya itu. Tapi fermentasi ikan juga. Kan nggak mesti harus yang kebule-bulean semua. Nah, kan ibu kan udah ngejalanin tuh biar ayam sendiri, betul nggak Bu? Iya. Saya sudah sendiri. Sudah hari itu panen telurnya. Saya nyoba buat ke Alim kan. Iya, kadang ada Alim makan ini kok pas kebetulan mungkin ayat yang satunya dia cocok. Tiba-tiba yang satunya kok dia ruam loh. Ya ampun, segitu sensitifnya Alim ya gitu. Kadang makanya saya selalu perhatikan sih, ini dia lagi nggak cocok sama telur yang ini, stop dulu. Padahal pakannya sama, cuman entahlah anak saya ini kenapa ya. Itu saya rasa kamu sudah tahu jawabannya kok. Iya. Itu kamu sudah tahu jawabannya. Tapi kalau misalnya itu pasti bisa kok. Terus aja jalanin apa yang sudah dijalankan. You're doing a great job. Buat saya itu Ibu Endang itu salah satu inspirasi, makanya waktu awal itu saya sharing ke Ibu juga karena kasus yang Ibu alami itu cukup unik. Iya, makanya saya kan kaget juga kok. Tanya teman-teman kok mereka bisa ya anaknya pada di stok 1-2 jam atau loh. Alim 1 jam aja kok nggak bisa ya. Jadi gini Bu, sampai bilang kalau buat saya tidak terlalu menyarankan untuk melakukan tes sensitivitas di lab. Kesatu karena mahal, oke? Kalau mahal, misalnya orangnya mampu dan memang mau melakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat saya itu tes di sini itu lebih pas karena sesuai dengan kondisi badan kita saat itu. Nah, contoh gini, sekarang kan Alim nih udah jalanin kemarin, udah oke nih misalnya, stok udah bisa banyak gitu ya. Terus somehow terjadi kerusakan lagi di saluran pencernaan dia. Karena apa misalnya gitu kan? Dia bisa jadi sensitif balik lagi ke meat stock ataupun ke apapun. Karena kan kerusakannya itu kita nggak tahu, mungkin something lah, makan apa atau misalnya minum obat apa, minum vitamin apa yang menggerus dia punya lapisan saluran pencernaan kan. Nah, bisa jadi suatu hari ketika dia minum meat stock atau misalnya siapa, loh kok anak saya jadi alergi lagi nih misalnya gitu, itu bisa.
Itu bisa dan itu sebenarnya kalau misalnya kita bolak-balik ngetes di lab itu kan juga sakit kepala ya. Iya. Sakit kepala juga gitu kan. Dulu dites sudah oke nih, sudah hijau, kenapa sekarang kok alergi? Akhirnya tes lagi gitu kan. Nanti yang adanya udah keburu capek gitu. Kosong capek gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu tes di sini tuh paling pas. Dan untuk segala sesuatu yang berhubungan sama histamin itu lebih baik start very slow, increase gradually, naik pelan-pelan, meat stock, fermented food, hindari makanan-makanan yang menginap di kulkas. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya anak yang sensitif banget, makanan itu nggak boleh diinepin. Tapi kalau misalnya nggak sensitif, biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Iya. Makanya itu masih, kalau yang nginep-nginep juga saya masih PR sih, masih belum berani buat Alin sih ya. Iya. Nggak mesti. Ini alhamdulillah saya udah mulai ngasih lagi 50 ml udah mulai aman. Pokoknya saya masih di situ. Waktu itu kan 30 ml aja merah. Udah agak membaik sih ya, pelan-pelan sih saya. Alin untuk rambutnya, rambut dan alisnya itu boleh ini Bu, boleh dikasihin merah telurnya aja. Nah, itu buat cuci rambutnya. Ya sorry, kuning telurnya. Nah, itu buat cuci rambutnya. Sama sininya juga. Kuning telur. Jadi kan dikocokin aja gitu kan, kayak luluran aja gitu kan, diginiin gitu kan, terus dikasih masker gitu ya. Ya, sebenarnya itu jadi untuk pengganti shampoo juga. Memang kan kalau misalnya dokter campur itu kan menyarankan kan menghindari chemical sama sekali, termasuk di dalamnya itu sabun mandi, shampoo gitu kan. Mungkin nanti saya mau bikin coverage, mau cover juga cara cuci rambut yang baik, yang sehat, yang menghindari dari kimia-kimia gitu ya. Walaupun saya sendiri masih belum kesana sih, saya terlalu ribet soalnya. Kalau misalnya itu Alin tuh kemarin sempat lama nggak tas sampoin ya Bu ya, cuman akhirnya ini saya sampoin, beli sampo merek Cetaphil apa sih yang baby allergenik gitu, nggak tahu. Saya juga takut itu apa. Kalau misalnya itu boleh coba, boleh dicoba pakai telur kuning. Oh gitu aja, kuning telur ya. Ya itu maksudnya nanti dibilas aja, nggak usah pakai sampo, nggak usah pakai apa-apa gitu. Biarkan Alin kan rambutnya. Kalau saya itu kan saya suspek Alin itu ada gangguan thyroid, sehingga makanya dia ngomongnya masih pelit nih gitu kan, terus juga masih pelit banget gitu kan. Ya nggak ada salahnya juga gitu, dicoba lagi. Makanya kalau dietnya nggak boleh lepas dulu, masih tetap harus lanjut dengan atau tanpa pendampingan, tetap harus lanjut. Iya. Itu paling itu lah chattingnya dia kan biasanya yang karbo kompleks itu loh chattingnya dia. Bu, ada pesan-pesan nggak Bu buat teman-teman yang punya masalah, yang lagi maju mundur cantik mau menjalankan GAPS protokol, yang dibilang kalau jalanin GAPS itu nanti anaknya malnutrisi? Nah itu dia, kalau malnutrisi sih menurut saya enggak ya. Itu banyak sekali mineral, banyak sekali asam aminonya, banyak sekali gizinya, nggak mungkin itu. Iya. Alhamdulillah enggak sih ya. Alin ikut GAPS ini malah alhamdulillah berat sekarang. Iya alhamdulillah udah naik 2 kilo tuh dari setelah itu konsul itu setelah dia masuk intro ya. Intro terus sekarang balik ke full GAPS. Kadang juga dia chatting yang karbo itu, karbo kompleks itu alhamdulillah sudah naik 2 kilo malah. Pada ngomong malnutrisi gimana, mereka juga kaget loh, Alin tuh gak makan nasi. Enggak, kok bisa kuat lah, ini anaknya kayak gini. Saya cuma bilang aja, ini anaknya kayak gini kan. Keponakan saya juga dia makan nasi, beratnya sama tuh kayak Alin, sama kan. Ya sudah, ini yang lagi dijalanin Alin kayak gini, yang cocok sama pencernaannya dia juga kayak gini sih saya. Makanya dan hasilnya tidak mengecewakan ya. Hasilnya tidak mengecewakan ya. Dari yang anaknya lemes, sekarang saya sering ngeliatin update status videonya dia joget-joget ya, dia bandelin kakaknya ya. Makanya itu dia juga aktif sudah kayak anak-anak biasa. Kakak saya bilang, Alin udah kayak anak normal. Bilang, emang apa yang salah sama dia?
Iya, kamu datang setelah dia diet, ikut diet ini. Saya hampir tiap hari ya. Sampai nangis, sampai mau menyerah. Bu Yuni, saya mau nyerah. Jangan. Pokoknya ibu nggak boleh nyerah. Saya aja nggak nyerah sama ibu nggak boleh nyerah sama diri sendiri. Iya. Bu, kalau saya boleh saran nih, ya. Gimana ya? Alin kan sekarang berat badannya udah naik, udah bagus. Udah naik 2 kilo. Iya. Alerginya juga sudah mulai berkurang. Meskipun belum 100% healing, Belum. sembuh, ya, Iya. tapi kan sudah ada progres. Iya, terus ya. Sebisa mungkin hindari obat-obatan kimia, Bu. Iya. Jadi semuanya go natural aja, ya. Minum air yang banyak, istirahat yang cukup. Ya kalau misalnya anak-anak itu kan paling apa sih, batuk pilek ya. Alhamdulillah. Pernah sih ya. Nanti paling saya sarankan ibu boleh nih kasih apa ya? Nanti saya WA deh, ya. Atau sebenarnya saya sih pengen saranin sambil loto, tapi kan kalau itu kan terlalu pahit buat si Alin. Iya. Mungkin bisa diganti kelor, oke? Atau enggak? Kalau malah favoritnya dia, Bu. Dia makan kalau ada sayur telur mana sih dimakan sampai Itu aja. itu dia. Karena masaknya sama meat stock ya. Kenapa saya bilang hindari obat? Karena obat itu bisa ngikis dia punya gut liningnya, lapisannya itu. Nanti kita udah capek-capek nambel, aspal yang bolong, dikikis lagi, kita jalanannya gejruk-gejruk lagi. Iya. Baik, Bu Endang, terima kasih banyak telah berubah pikiran, mau sharing, sudah menyempatkan waktunya. Saya tahu nggak gampang menyediakan waktu untuk ngobrol seperti ini. Saya berharap Alin kedepannya bisa lebih progres lagi, ibu semangat lagi. Ibu sudah tahu skillnya, mungkin bisa bantu teman-teman juga kalau misalnya yang tidak terlalu banyak gangguan deh, maksudnya masih bisa kendala gitu ya, masih kendalanya sendiri gitu ya. Jadi memang mereka membutuhkan pendampingan, baru diarahkan untuk konsul gitu kan. Baik, saya tutup perbincangan kita malam ini, Bu. Oke, demikian Gaps Heroes, cerita Gaps Hero kita dari Ibu Endang dengan anaknya Alin. Cerita Gaps Hero adalah cerita dari real people, real hero, transforming from Gaps people into Gaps Hero. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada episode Gaps Hero berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.